sini. Berdoa untuk waktunya berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Ya, selanjutnya kita akan ada beberapa agenda yang akan kita bawakan. Yang pertama, introduction video. Yang kedua, ada pemain demo OpenPit Design. Dan yang ketiga adalah Q&A. Selanjutnya, sesi di introduction dan video ini akan dibawakan oleh partner saya, Pak Yanas. Ya. Untuk waktu dan kesempatan kami persilakan. Terima kasih Mas Arizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera semuanya untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dan memberikan kita kesehatan. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Arizal, jadi agendanya kurang lebih seperti ini Pak ya. Ini webinar yang keempat ya Pak yang telah kami lakukan. Dan kebetulan temanya saat ini adalah Open Pit Design. Setelah sebelumnya kita sudah lakukan yang kaitannya sama modeling gitu ya, lalu resource estimation gitu ya, dan yang terakhir itu modeling ada 2 kali ya, resource estimation dan sekarang Open Pit. Dan ini akan terus berlanjut untuk modul-modul kami berikutnya di webinar berikutnya, yaitu nanti kedepannya akan bicara mengenai underground design, kemudian pit optimisasi, dan terakhir itu ke surveying ya. Surveying ini lebih ke arah pemetaan geologi gitu ya. Waktunya yang dislotkan kurang lebih ini Pak 2 jam. Mohon banget untuk Bapak-Bapak Ibu sekalian agar bisa bersabar sampai selesainya acara ini biar semuanya bisa masuk materinya dan tidak gagal paham kalau lagi rame-rame sekarang ini gitu ya. Ditekankan 80 menit untuk Open Pit Design-nya dan Q&A 30 menit di akhir acara. Hanya apa istilahnya bisa pertanyaan itu diajukan oleh Bapak Ibu sekalian walaupun sedang mendemokan pit desainnya, hanya paling ditaruh di chat room aja Pak ya. Nanti biar nggak lupa, mungkin Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan ketika lagi demo presentasinya, itu bisa taruh di chat room, nanti akan kita bahas ketika sesi Q&A. Setuju ya Bapak Ibu sekalian ya? Mungkin kayak gitu ya kira-kira ya. Sementara mute kita nggak akan tutup, dibuka biar bebas-bebas aja gitu. Oke, untuk introduction sebelum memulai semuanya ini kita akan coba lihat video dulu Pak ya terkait Netcat. Apa sih Netcat, Netmine, Netpromine itu apa ya? Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian yang sudah pernah tahu mungkin bisa refresh aja, sedangkan yang untuk yang belum tahu bisa dilihat kembali gitu ya. Kira-kira Netcat itu apa dan produknya itu apa aja sih gitu ya. Mungkin bisa dilihat sebentar Pak videonya. Saya klik Pak ya.
Baik, demikian video singkat terkait company profile maupun produk profile dari Netcat, Pak ya. Jadi banyak sekali yang bisa ditawarkan atau dimiliki oleh Netcat untuk Bapak Ibu sekalian yang berada di tambang. Mungkin untuk detailnya nanti akan kita lanjutkan di presentasi ini gitu ya. Jadi Netcat itu dia berdiri tahun 1989, awalnya hanya bergerak untuk apa ya, digitalization di spatial data gitu. Lalu berkembangnya waktu, Netcat semakin maju dan menjadi perusahaan apa software gitu ya, yang emang juga bergeraknya di area spatial data, dan sekarang ini Netcat sudah kurang lebih 90% menguasai pasar MIS di Turki ya Pak ya, karena memang berdirinya di Turki Netcat ini. Sedangkan untuk MIRZ sendiri itu kami bergerak itu di bidang trading dan consulting untuk area energi dan water fokusnya. Berdiri tahun 2013 dan per tahun kemarin MIRZ atau MIRS kita bicaranya sudah ditunjuk oleh Netcat menjadi partner bisnisnya untuk pemasaran dan marketing di area Southeast Asia. Untuk lokasi atau kantor kami untuk Netcat sendiri itu ada di Ankara untuk head office-nya Pak, Turki ya, dan juga ada side office atau branch office-nya juga di Istanbul. Jadi mereka ada 2 office di sana dengan headquarter-nya di Ankara. Sedangkan MIRZ sendiri itu berkantor di office 8 ya di daerah SCBD Jakarta Selatan. Ini Pak, untuk organisasinya di Netcat atau yang terkait dengan NetProMine ini gitu ya, itu kami disupport oleh tim dari Susat, itu dari Turki. Sebelah kiri yang perempuan itu ada bernama iGrim ya, sebelah kanannya sebagai technical support Tukbek. Is Tukbek around? Hi Tukbek, are you there? Good morning. Hi, everyone. Yeah, I'm here. This is Tukbek and iGrim. Say hello. Hello, Okay, Mr. Tukbek. How are you? Our guy, Mr. Tukbek ya. Thank you so much. Okay, and in the middle there is me ya, saya sendiri Yanes Darmawan ya sebagai perwakilan Netcat untuk pasar di Southeast Asia-nya. Jadi perpanjangan tangan Netcat-nya di saya Pak di Southeast Asia kebetulan. Dan kami di bawah ini ada dibantu oleh tim MIRZ sendiri, di mana technical support-nya sebelah kiri yang perempuan bernama Bu Mentari ya, atau biasa dipanggil Riri. Say hello, Riri. Halo, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam kenal. Ya, dan di sebelah kanannya tadi ya sudah dibuka oleh moderator kami ya, dengan Mas Arizal ya, untuk di bagian komersial. Ya, baik. Kurang lebih itu Pak timnya yang untuk Netcat yang sudah disusun gitu ya, untuk coba memarketkan. Jadi kalau ada apa-apa Bapak bisa ke tim MIRZ, di mana memang untuk mengcover di area Southeast Asia-nya, lalu bisa ke saya, atau misalkan kalau misalkan ada sesuatu yang tidak diselesaikan dalam level regional, kita bisa angkat ke Turki. Seperti itu Pak kira-kira ya. Oke, ini untuk kliennya NetProMine saat ini ya. Tidak semuanya dicantumkan di sini, hanya kurang lebihnya aja klien-klien yang ada di NetProMine saat ini. Dan sejak tahun lalu MIRZ sudah coba berkomunikasi dan melakukan banyak hubungan ya dengan dari sisi korporasi maupun dari sisi universitas, dan ini adalah yang sudah mencoba trial license-nya ya. Mohon maaf ini belum semuanya kita masukkan, termasuk semen batu aja belum dimasukin di sini. Nah, tapi kurang lebihnya ini Pak ya. Jadi sudah banyak sekali Pak yang sudah mencoba untuk NetProMine ini. Dan university ini kita ada program juga selama setahun Pak. Jadi kami support, kami berdedikasi untuk mensupport di akademika, sehingga ini bisa memberikan manfaat ya kepada kita semua nantinya, untuk terutama untuk di bagian pertambangan gitu Pak ya. Sedangkan ini sendiri adalah klien-klien yang sudah menjadi klien yang MIRS gitu ya.
Jadi beberapa perusahaan tambang sudah menjadi klien MIRZ, dan juga ada beberapa yang perusahaan shipping kayak MBSS ya, maupun juga manufaktur di RPC. Karena memang tadi kami memang di MIRZ ini tidak tidak fokusnya di trading and consulting untuk energi dan water. Jadi bisnisnya tidak hanya di mining software, kita juga ada di beberapa divisi lain seperti kayak di coating ya, ataupun untuk tank cleaning dan lain sebagainya gitu. Baik, untuk masuk ke Net4Mind product features ya. Jadi kurang lebih ini adalah yang ada di Net4Mind ya Pak ya. Jadi geological modeling ini salah satunya. Ini sudah mengcover Pak untuk borehole-nya, borehole analisisnya, maupun pembentukan dari solid model ya, baik itu by sim ataupun by implicit Pak ya. Kami juga ada implicit. Ini tergabung di geological modeling sampai perhitungan resource-nya Pak. Jadi di geological modeling ini itu coverage-nya sudah luas sampai resource. Lalu ada tambahan paket lagi ataupun modul ya untuk open pit design-nya, optimization dan underground mining. Tadi saya ada sampaikan juga, itu tadi Pak Yanes ada sebutkan tuh untuk software yang kaitannya sama surveying gitu ya. Nah, surveying itu berada dalam software Netcat yang lain yang bernama Netcat GIS. Di mana modulnya terpisah Pak dari software Net4Mind ini. Jadi dia ada dua macam software gitu ya, seperti itu. Jadinya Netcat GIS ini yang mengcover untuk surveying, dan ada lagi satu paket namanya XKNet ya untuk excavation. Tapi kurang lebih untuk Net4Mind ini sudah mencakup semua yang kira-kira dibutuhkan yang untuk di teman-teman yang di eksplorasi maupun di mine geo ya, atau di pertambangan mungkin ya. Seperti itu. Nah, ini adalah detailnya tentang geological modeling, open pit design, optimization dan underground. Kurang lebih Bapak Ibu sekalian pasti sudah paham ya, karena nggak jauh beda dengan apa yang sudah Bapak Ibu sekalian temukan di software-software yang lain ya. Hanya paling di kami itu yang namanya geological modeling ini adalah dari borehole ya, dari borehole assessment sampai ke resource estimation seperti itu. Jadinya Bang, dia besar sekali yang untuk modul geological modeling ini isinya. Oke, secara singkat Pak, apa sih bedanya gitu ya? Apa sih bedanya Net4Mind dengan yang lain? Susah bicara untuk masalah yang lain gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang lebih tepat untuk menjustifikasinya. Hanya dari sisi kami, kami bisa bilang Net4Mind itu simple Pak dan practical. Banyak yang juga sudah melakukannya itu, wah nih mudah sekali dan simple gitu. Dalam artian simple itu kami punya urutan-urutan untuk pekerjaan itu di software Net4Mind itu sangat tersusun ya, tersusun apa yang kita butuhkan. Dan bisa sekali tombol automatically juga, baik tombol-tombol otomatis yang membantu Bapak Ibu sekalian ketika menggunakan software Net4Mind ini. Di mana hal ini tentu saja jadi lebih jadi user friendly ya Pak ya, dan Ibu sekalian, dan juga prosesnya cepat. Jadi untuk pembuatan misalkan katakanlah resource estimation gitu ya, saya bisa bilang atau kami bisa katakan gitu ya, itu nggak sampai 5 menit saya bisa langsung cepat Pak, dapat data borehole. Ketika saya cek sana sininya sudah oke, itu bisa langsung create resource estimation dalam waktu mungkin ya 5 menit kalau bisa dibilang ya, datanya kalau misalkan udah bagus gitu ya. Atau pembuatan open pit design gitu ya. Nanti akan dipraktekkan oleh Ibu Mentari nanti seberapa cepatnya itu dalam membuat open pit design, itu bisa Bapak Ibu lihat sendiri gitu ya. Lalu yang kedua fungsional ya, dalam artian fungsional ini semua modulnya itu ada dalam suatu software yang Bapak Ibu sekalian butuhkan gitu ya. Dari kita bicara tadi ya, borehole evaluation, solid modelnya, baik itu sim maupun implicit, resource estimation, mine design, open pit dan underground, pit optimisasi, dan untuk long term scheduling yang mana itu bergabung di dalam pit optimisasi modul. Nah, untuk ke depannya Pak, dalam tahun ini kami juga sedang mengembangkan yang untuk short term-nya Pak, short term scheduling dan mid term scheduling. Jadi nanti nggak berapa lama akan rilis untuk ke arah ke sana, untuk yang short term dan mid term schedulingnya ya. Nah, untuk tahun depannya itu kami juga ada pengembangan buat yang standar kategori JORC ya, yang dimana sesuai dengan borehole drill hole spacingnya. Kalau bicara di batu bara kan banyak temukan tuh yang 500 itu kan adalah yang measured ya, lalu yang sampai 1000 gitu ya itu indicated dan inferred.
itu nanti poligonnya, boundary-nya itu akan kami create secara otomatis dari itu dalam pengembangan setelah selesai yang short term scheduling maupun mid term scheduling. Mungkin tahun depan itu Pak akan keluar lagi rilis yang untuk seperti itu. Ya, yang ini untuk additional features-nya itu juga yang tadi telah kami sampaikan ya, Netcat GIS ya untuk geological map dan excavation. Jadi Bapak nggak perlu lagi repot mencari-cari software-software yang kaitannya sama geological mapping. Ini di Netcat GIS ini strongnya awalnya di sini Pak justru. Awalnya kuatnya si Netcat ini justru di GIS. Jadi itu Bapak bisa mendigitize dari suatu mapping yang hard copy gitu ya bentuknya, itu bisa didigitize Pak, langsung jadi jadi soft copy-nya tuh langsung tertampilkan gitu ya. Itu menarik sih buat saya gitu ya, di mana kita banyak punya peta-peta geologi yang lama gitu yang istilahnya yang bentuknya hard copy, ketika di scan itu langsung bisa digitize ke soft copy-nya, dan itu bagus sekali tampilannya nantinya gitu ya. Nah, yang keempat ini Pak, perlu disampaikan juga, NetProMine ini adalah single user gitu ya. Single user di sini adalah satu orang satu pakai Pak gitu ya. Nah, tapi dia itu soft key ya, dalam artian tidak ada dongle unit ya. Jadi langsung masuk ke dalam laptop atau komputer Bapak Ibu sekalian. Hanya yang menarik di sini dia actingnya jadi kayak network Pak. Kenapa bisa kami katakan demikian? Karena dari yang license-nya itu nanti bentuknya kan jadi seperti soft key Pak ya. Ada kode license code-nya itu yang biasa kalau kita temukan di software kayak Microsoft gitu ya kan suka ada soft key-nya. Nah, itu bisa langsung di copy saja gitu soft key-nya dan kita langsung bisa deactivate di laptop atau komputer kita dan itu langsung aktif gitu ya. Ini untuk pertama kali ya Pak. Nah, ketika mengaktifkan itu jangan lupa connect internet. Tapi setelah dia aktif, kita tidak perlu lagi internet, itu bisa offline. Nah, yang dimaksud network di sini, misalkan kawan kita yang berada di seberang sana gitu ya, butuh license gitu ya. Saya butuh license dong, karena saya ada pekerjaan misalkan seperti itu ya. Itu license itu bisa dikirimkan Pak dengan cara deactivate lagi license yang tadi di komputer kita. Jadi ada satu tombol activate dan deactivate. Itu kita deactivate, itu license code-nya itu bisa kita copy dan kirimkan ke teman kita atau rekan kerja kita gitu ya. Bisa by WhatsApp, bisa by email dan apapun medianya, dan dikirimkan ke sana dan dia bisa mengaktifkannya di NetProMine-nya dia nanti di sebelah sana, karena installernya kan bisa diinstal di macam-macam komputer ya, maksudnya di berbagai macam komputer. Jadi seolah-olah kayak kita bisa pinjamkan gitu license-nya. Hanya tentu saja yang tadi teman yang ngasih softwarenya license-nya tadi itu tidak bisa lagi menggunakan license-nya karena sedang digunakan oleh rekan kerjanya. Hal ini memudahkan ketika bekerja di mobile ya, suasana mobile, tanpa harus kita pindah-pindahkan dongle-nya yang dulu pakai dongle gitu ya, atau yang sistemnya not lock di mana nempel di laptopnya, jadi laptopnya harus dipindah-pindahkan ke teman atau rekan kerjanya. Ini cukup license code-nya aja yang dikirimkan Pak. Dan itu membantu pekerjaan atau mobilitas teman-teman sekalian. Ya, untuk lebih jelasnya mungkin kita coba lihat Pak video tentang NetProMine ya Pak ya. Nggak lama, kurang lebih cuma 2 menit aja. Baik, kita mulai Pak videonya.
Ya, baik. Itu adalah short video terkait dengan Netroman features. Nah, agenda selanjutnya nih adalah langsung masuk ke demo Netroman OpenFit Design. Hanya sebelum ke sana, gimana Bapak Ibu sekalian, apakah ada pertanyaan sedikit terkait apa yang sudah kami sampaikan sampai sekarang gitu? Atau kita mau lanjut aja langsung ke OpenFit Design-nya? Silakan Pak, butuh feedback-nya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sangat baik sekali untuk presentasinya, Pak. Saya sangat tertarik. Saya mau bertanya, Pak, untuk softwarenya sendiri, Netromine ini, itu lebih spesifik data bornya itu, maksudnya lebih spesifik untuk bahan galian apa, Pak? Apakah memang semua untuk mineral atau batu bara juga bisa, terus kemudian bahan galian C atau yang pasir juga bisa, atau seperti apa Pak untuk Netromine ini sendiri Pak? Karena memang spesifik gravitinya kan semua jenis bahan galian beda-beda dan itu mempengaruhi open pit dan bahan galiannya juga beda-beda sehingga reserve estimasi cadangannya mungkin perhitungannya juga ada sedikit adjustment yang berbeda-beda. Nah, ini bagaimana ke depannya? Terima kasih Pak. Mohon penjelasannya. Ya, dengan Pak siapa Pak tadi? Dengan Pak Pak Rio, Pak. Oh, Pak Rio, oke. Baik, terima kasih Pak Rio untuk pertanyaannya. Apakah ada yang lain lagi? Oke, kalau belum ada yang lain lagi, mungkin kami bisa langsung jawab Pak ya pertanyaan Pak Rio tadi. Terima kasih Pak. Bagus sekali Pak pertanyaannya. Jadi Netromine ini kalau kami bisa katakan dia bisa digunakan hampir di semua galian Pak ya. Karena basically yang kita ambil nanti di pengeboran itu adalah di data bore-nya tadi Pak ya. Jadi itu akan bisa tertampilkan di Netromine. Hanya pengembangan paling Pak yang perlu nanti kita lihat, misalkan kalau bicara emas gitu ya, itu kita ada kebutuhan untuk yang ke vein ya, yang ke veinnya itu yang juga lagi dalam tahap untuk pengembangan, jadi ya dalam lebih detail gitu untuk perhitungan di veinnya. Tapi secara umum itu bisa semuanya tertampilkan Pak. Dan yang kedua seperti yang tadi kami sampaikan kayak di batu bara nih, ada kebutuhan resource-nya itu langsung difilter by itu tadi ya, yang polygon tadi, kategori tadi yang dengan GeoRC method ya, dari drill hole space-nya itu dengan radius 500 meter atau yang 1000 atau yang di atas 1000 gitu ya. Itu belum terbuatkan secara otomatis polygon boundary-nya. Bisa disiasati sebenarnya dengan apa yang ada sekarang fitur-fitur di Netromine, hanya agak sedikit ngejelimet Pak. Jadi bagusnya nanti dibikin aja yang otomatis, kita tinggal masukin settingannya untuk radius 500 meter kah, atau yang 1000 kah, atau yang bagaimana gitu ya, sesuai nanti kebutuhan Bapak sekali bisa lebih customize. Jadi kembali ke pertanyaan Pak Rio, hampir semuanya bisa Pak terbacakan di Netromine untuk semua bahan galian gitu ya. Nanti tinggal pendekatan kita dalam pembuatan resource-nya gitu ya. Itu yang nanti paling kembali lagi ke Bapak Ibu sekalian ketika melihatnya ini lebih pasnya pakai SIM kah gitu ya untuk pembuatan solid modelnya, atau kita pendekatannya menggunakan implicit. Implicit juga kan ada bagiannya Pak. Implicit bisa by lithology kah, atau mungkin kita by grading gitu ya. Itu semuanya fitur-fitur itu ada di Netromine Pak. Jadi artinya kembali lagi di sini justifikasinya itu kembali ke Bapak Ibu sekalian ketika pendekatan nanti untuk resource-nya atau pendekatan estimasinya nanti itu ya, itu pakai geostatistik yang mana, itu juga hal yang lain lagi ya kita bisa bicara. Tapi semua itu ada fiturnya di Netromine Pak Rio. Jadi artinya tinggal kita melihat terus-menerus gitu ya. Ini cocok yang mana nih? Jadi jawabannya bisa hampir semua bahan galian Pak Rio. Baik Pak, terima kasih banyak Pak untuk penjelasannya. Sama-sama Pak Rio. Kalau Bapak nanti ada data gitu ya, set gitu yang bisa kami coba tampilkan dengan Netromine, bisa di-sharing juga ke kami Pak. Nanti kita coba sama-sama lihat gitu. Kira-kira, seperti ini ya, seperti itu juga nggak masalah Pak. Monggo aja Pak, bebas-bebas aja, nanti bisa ke Mbak Riri atau mungkin ke saya atau ke Mas Ariza untuk koordinasi lebih lanjut gitu. Oke? Baik, ada Pak. Yang lain? Ya, ada yang lain lagi mungkin?
Atau Bang Dul gimana Bang Dul? Ada pertanyaan Bang Dul? Pak Arif. Baik. Bila tidak ada pertanyaan lagi mungkin sambil jalan Pak ya, bisa ditanyakan kemudian. Kita langsung aja Pak ya untuk open pit design-nya Pak ya. Ini bentar ya Pak ya. Justru kan nunjukin ini presentasinya lagi dibuka ya. Ini kan. Ini oke, ke sini. Baik Pak, lagi dibuka dulu untuk software Netromanya, nanti selanjutnya akan diteruskan oleh Ibu Riri ya. Sebentar, lagi dipanggil filenya. Baik Pak, ini tampilan Netroman ketika pertama kali dipanggil gitu ya. Saya coba ganti tempat duduk, jadi Ibu Riri bisa ke sini mungkin. Silakan Bu Riri. Oke nih. Ini nggak suka pakai baju. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Yanes. Oke, di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana kita mendesain open pit di Netromine seperti itu. Ya, seperti yang Pak Yanes katakan, ini merupakan tampilan pertama. Ketika pertama kali kita membuka software Netromine, di bagian kiri kita bisa melihat beberapa proyek yang sudah kita lakukan. Kita bisa memulai proyek baru di empty project. Klik saja pada empty project. Beberapa pilihannya bisa kita pilih. Kita coba di empty project. Lalu di sini kita bisa membuat proyek baru. Diklik pada bagian folder ini. Ya, kita bisa membuat menyimpan proyek kita di folder yang sudah kita tentukan. Misalkan saja open pit design. Lalu bisa kita save. Selanjutnya, kita bisa memasukkan 4 data yang kita butuhkan di Netromine. Yang pertama, saya akan memasukkan data Collar. Data Collar. Oke, saya coba buka datanya dulu. Ya, kita coba data Chrome. Lalu akan muncul kolom image di sini. Karena sudah selesai, bisa saya apply.
Jika sudah berhasil, kita akan muncul dengan sign seperti ini. Selanjutnya data survei. Apply. Data geologi. Sudah sesuai. Lalu bisa apply. Sebelum kita memasukkan data raw sampel, kita harus memasukkan atribut di Netromine terlebih dahulu. Jadi kita bisa klik di Enter Project Parameter. Di sini kita bisa memilih mineral yang akan kita gunakan. Kita coba pilih chrome. Lalu di atribut kita bisa menambahkan grade-nya sebagai tenor dengan unitnya persentase. Atau kita bisa mengubah litologi color di sini. Saya coba ya 2 warna berbeda, lalu bisa kita oke. Selanjutnya kita bisa mengimport data raw sampel yang kita miliki dalam bentuk CSV. Ya, di sini kita melihat sudah sesuai nomor borehole, depth from, depth to, dan tenor. Kita tidak membutuhkan kolom ini, bisa kita hapus. Lalu bisa kita apply. Oke. Kita sudah memiliki atau mengimport 4 data basic yang harus kita import ke Netromine. Selanjutnya bisa kita close. Ya, ini merupakan tampilan dari borehole yang sudah kita import datanya. Di sini kita bisa mengubah warna dari labelnya karena sama dengan warna background-nya. Saya coba ganti. Jadi Calibri misal. Lalu oke. Juga dengan litologi, penamaan litologinya. Saya coba warna merah. Misalkan ingin menjadi bold. Oke. Kita tidak memiliki data scene, jadi bisa kita hapus. Selanjutnya, kita bisa mendelete beberapa borehole jika diperlukan. Di sini saya sudah memiliki data string dari cross section yang sebelumnya sudah dibuat. Kita bisa mengimport data string tersebut di cross section. Kita harus membuat grup baru. Misalkan saja grup 1. Pada grup 1, kita bisa mengimport data string kita dengan klik kanan, lalu pilih read cross section. Saya coba buka lagi data kita yang sudah kita siapkan di Chrome, lalu string dari Chrome, open. Ya, ini merupakan data string yang sebelumnya sudah dibuat. Data cross section kita bisa saya checklist borehole-nya. Selanjutnya saya akan membuat solid model dari cross section yang sudah ada. Maaf, sebentar, saya potong. Bapak Ibu sekalian, ini kami untuk mempersingkat waktunya, sebenarnya ini tahapan dalam pembuatan block model atau solid model, Pak ya. Hanya karena nanti fokusnya di open pit design, jadi untuk mempersingkat waktu kita cepatkan nih Pak. Jadi stringnya sudah kita buatkan gitu ya. Tapi sebenarnya ini harusnya dibuat satu-satu, demikian seperti itu. Ya, nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Ini Riri akan cepat aja untuk pembuatan block modelnya.
Ya, lanjut. Oke, karena hari ini topik kita yaitu Open Pit Design, jadi saya hanya mengulang sedikit mengenai webinar sebelumnya, mengenai research estimasi. Yang pertama tentang borehole. Oke, selanjutnya kita bisa meng-create solid model dari data string kita. Lalu dari solid model ini kita bisa memproduce block model. Di solid model, klik kanan pada blocking. Di sini kita bisa mengatur size dari blok yang kita butuhkan. Lalu oke. Saya coba menggunakan ukuran 10-10-5. Di sini saya sudah mendapatkan bloknya. Saya coba checklist yang lain, lalu saya coba mengestimasinya menggunakan Nearest Neighbor. Sebelum itu kita harus mengcomposite data grade kita. Oke, menggunakan litologi, Chrome, lalu tenor, ungroup, grupnya bernama ungroup sebelumnya, oke. Lalu bisa kita lanjutkan dengan mengestimasi blok model kita dengan Nearest Neighbor. Saya coba. Dan ini merupakan estimasi kita. Saya coba ganti warnanya. Ya. Pak, itu cepat ya Pak ya, sampai langsung dapat block model dan estimation-nya. Ya, bisa dilihat seperti itu. Oke. Setelah kita dapatkan estimasi dari OR kita, selanjutnya kita akan mendesain open pit di mining kita. Pertama, kita coba masukkan data surface-nya di file, lalu klik load file. Kita import data surface-nya. Ini merupakan data surface yang kita miliki. Selanjutnya, kita bisa membuatnya menjadi transparan. Ya, seperti ini. Lalu, kita bisa lanjut ke Picture Open Pit Mining. Pada menu Open Pit Mining, kita klik kanan, lalu kita Add Pit. Kita memiliki Open Pit pertama, Open Pit 1. Di Open Pit 1, kita memasukkan data upper surface, surface bagian atasnya. Dari data surface yang sudah kita import tadi, kita harus memasukkannya ke dalam project kita. Caranya itu dengan klik pada upper surface, klik kanan, lalu select upper surface. Kita pilih surface yang sudah kita import tadi. Kita klik saja sekali. Lalu akan muncul checklist di open pit kita, di upper surface kita. Pada 3D ini bisa kita delete atau bisa kita unchecklist. Kita sudah dapatkan surface kita, sudah masuk ke dalam project kita. Saya coba transparankan. Selanjutnya, yang kita lakukan yaitu kita mencoba menggambar boundary yang nantinya untuk menjadi desain dari open pit kita. Klik pada draw, pilih draw area, lalu kita bisa menamakan open pit boundary, lalu oke. Akan muncul tools-nya berubah menjadi pose seperti ini. Kita coba tidak menggunakan close object,
lalu bisa kita gambar. Oke, sebentar. Bisa dirapikan. Selanjutnya, jika sudah selesai, bisa kita klik kanan. Lalu kita lihat di sini, boundary yang kita miliki itu berada di atas surface. Kita harus menggabungkan boundary kita dengan surface yang kita miliki. Saya coba ganti warna terlebih dahulu. Ya, mungkin baru kelihatan. Untuk menggabungkan boundary dengan surface kita bisa ke surface operation, lalu make line snapping to model, klik pada polyline-nya atau boundary kita, lalu kita select surface-nya. Ya. Boundary yang kita sudah gambar, sudah tersnap di surface kita, di data surface kita. Selanjutnya, kita juga harus memasukkan data boundary kita atau polyline ini ke dalam project kita OpenPit. Klik pada pit segment, lalu klik kanan, add pit segment, lalu kita select polyline-nya. Klik kanan. Oke, mungkin belum terselect. Ya, lalu klik kanan jika sudah terselect. Di sini kita mendapatkan line 1 di pit segment. Bisa kita uncheck list di 3D layer. Selanjutnya, yang kita lakukan yaitu kita coba mengatur definisi dari bench-nya. Ya, ini merupakan window dari definisi bench. Di sini bisa kita ubah direksinya jika kita bekerja dari bawah ke atas. Misalkan kita membuat boundary-nya itu dari bagian bawah, dari bottom, itu kita bisa gunakan upwards. Jadi dia akan membuat bench-nya itu ke atas. Namun karena kita membuat boundary-nya dari bagian atas, bisa kita gunakan downwards and inside. Di sini kita bisa mengubah bench gradiennya, misalkan menjadi 80, misalkan, tapi terlalu besar slope angle-nya, bisa kita gunakan 65. Dan untuk bench width-nya kita coba 10 meter dengan maaf 10 meter dengan tingginya itu kita coba 15. Kita bisa save as default-nya. Ya, lalu oke. Di sini kita membuat definisi dari ramp-nya pada line, klik kanan, lalu ramp definition. Oke, kita coba add new ramp, kita sudah dapatkan ramp pertama. Di lebarnya bisa kita coba dengan 5 misalkan. Ya, atau dengan offsetnya 15, dengan direksinya kita coba clockwise. Di sini ada beberapa opsi, bisa counter clockwise atau flat. Kita coba clockwise. Selanjutnya kita bisa memilih poin pertama atau dari rem yang akan kita gambarkan. Kayak gitu. Starting point-nya bisa kita choose, bisa kita pilih.
Saya coba pilih di sini misalkan. Ya, lalu bisa kita oke-kan jika sudah sesuai. Selanjutnya kita coba meng-create bench-nya secara otomatis. Di line 1, di line 1, kita klik kanan, lalu pilih create bench automatically. Ya, di sini kita bisa menambahkan beberapa bench. Saya coba dulu misalkan 3 bench dengan flat drawing method. And ini elevasinya, lalu oke. Ya, di sini kita sudah dapatkan ramp-nya dan bench-nya. Bisa kita add lagi bench-nya di berm yang terakhir, berm 3. Kita coba 3 lagi, kita lihat. Oke. Ya. Di sini kita bisa mengubah arah remnya. Mungkin kita buat arahnya tidak clockwise lagi. Saya coba hapus dulu rem 5. Oke. Untuk mengubah arah dari remnya, itu pada berm yang terakhir, kita klik kanan, kita kembali lagi ke rem definisi, lalu tinggal kita ubah aja arah counterclockwise misalkan, atau misalkan starting point-nya juga bisa kita ubah, lalu bisa kita oke. Kita add lagi batch-nya menjadi 3 misal. Coba lihat, oke, bisa kita add lagi. Ada beberapa part yang mungkin tidak sesuai, itu nanti bisa kita edit. 8, coba 2. Oke. Oke, kita sudah mendapatkan 9 rem. Di sini kita bisa lihat terlebih dahulu, saya coba unchecklist dulu surface-nya, kita coba lihat di sini terdapat beberapa yang harus kita edit. Ya, pada bagian sini kita bisa edit, caranya klik kanan, lalu edit, kita pilih line yang mau diedit, tinggal bisa kita rapikan. Oke, mungkin di sini juga harus saya edit. Klik saja pada titiknya lalu delete. Sangat mudah untuk mengeditnya. Lalu di sini juga kemungkinan. Oke, lalu di sini juga. Yap. Kita coba lihat lagi di sini. Edit, di sini kita coba edit. Oke, di sini. Ya.
Kita coba lihat terlebih dahulu fit surface yang akan tergambarkan. Caranya di open fit 1 bisa kita klik kanan lalu refresh all surface. Ya, ini merupakan fit surface yang kita dapatkan. Ya, di bagian sini bisa kita edit. Saya coba unchecklist pada fit surface, bottom, dan upper. Ya, di sini harus kita edit. Oke, seperti itu. Lalu refresh lagi. Selanjutnya, yang bisa kita buat juga area dari waste dari mining kita. Sama halnya yang kita lakukan yaitu kita add pit kembali. Lalu sudah kita dapatkan open pit yang kedua. Selanjutnya kita menggambar boundary untuk area waste kita. Di draw, lalu area waste area bisa kita namakan seperti ini, lalu oke. Kita tidak menggunakan snap tools. Kemudian bisa kita gambarkan area waste kita. Oke. Klik kanan jika sudah selesai. Kita juga harus men-snapkan boundary kita ke surface yang kita miliki. Sebelumnya kita meng-add bottom surface terlebih dahulu. Select bottom surface, lalu select. Ya, sudah kita masukkan, kita bisa unchecklist pada upper surface. Kita sudah memiliki bottom surface-nya. Oke. Kita coba snapkan kembali di surface operation make line snapping to model. Klik pada polyline-nya, lalu pada surface-nya. Sudah tersnap. Selanjutnya kita add juga pit segment-nya. Di pit segment, add pit segment, select from screen. Select line-nya. Jika sudah diselect, klik kanan. Lalu kita sudah dapatkan line 1. Kita bisa unchecklist pada 3D layer. Sama halnya, kita juga harus mendefinisikan bench-nya. Ya. Nah, di sini karena kita ingin mendesain waste area, kita akan bekerja dari bawah ke atas. Jadi kita bisa ganti direksinya menjadi upwards dengan parameter yang sama. Save as default, lalu oke. Kita juga bisa membuat rem definisinya, add rem, lalu sama, misalkan 5, 15, dan 15. Saya coba lihat dulu. Oke, kita starting point-nya bisa kita pilih.
misalkan di sini, di sini. Di sini. Yap. Lalu oke. Kita coba gambarkan bench-nya. Kita coba 2, oke. Nah, bedanya kalau misalkan kita direksinya kita ganti, maka bench yang ter-create di sini dia dari bawah ke atas kayak gitu. Jadi pada berm yang terakhir, pada bagian atas kita bisa add lagi bench-nya, misalkan 4. Oke, masih aman. Sudah kita dapatkan 6, lalu kita add lagi. Coba 3. Oke. Di sini juga bisa kita edit jika terdapat yang tidak sesuai. Saya coba checklist. Di sini saya akan edit di line purple. Yap. Ya, saya coba delete. Ya, beberapa sudah cukup. Bisa kita create. Open fit, save change, and juga refresh all, surface. Sudah kita dapatkan waste area kita. Selanjutnya, kita bisa mendesain jalan atau road yang menghubungkan dari open pit kita menuju waste area. Caranya itu di road, add road. Coba kita gambarkan dari titik sini. Oh, sorry, saya coba cancel. Oke, coba lagi. Road, add road. Lalu saya coba tidak menggunakan close snap, snap close. Ya, seperti ini. Oke. Saya cancel lagi. Coba, mungkin dia harus di... Oke, sebentar. Saya coba. Oke, ini project kita. Add road, lalu kita gambarkan. Klik kanan. Di sini akan langsung muncul secara otomatis window dari road design. Di sini kita bisa mengubah radius dari, misalkan ini terlalu tajam belokan dari jalan yang akan tergambarkan. Kita bisa membuatnya menjadi lebih memiliki sudut, misalkan 30. Kita lihat apakah sudah sesuai atau 20. Ya, misalkan di titik ini
Kita mau buat 5 misal, atau di titik ini juga 20, atau misal 25 kita lihat. Ya, kita tidak perlu mengubah di titik ini dan di titik ini. Ini secara horizontal dan secara vertikalnya juga bisa kita edit. Oke, pada titik kedua, mungkin kita membuatnya menjadi 30, kita lihat. Atau terlalu tinggi, 20. Juga di titik ini bisa kita buat menjadi 10 atau 30. Ya, di titik keempat misalkan saja 30. Ya, seperti itu bisa kita create road-nya. Oke. Create road, lalu kita pilih. Ya, dia sudah berubah. Selanjutnya, kita akan add platform di jalannya. Kita coba mengedit bentukan jalannya nanti. Add platform to the road. Select a road. Yap. Ya, pertama kita harus memilih surface dan jalan yang sudah kita buat. Pada platform definisi ini kita bisa mengeditnya. Ini merupakan bagian kiri jika kita ingin membuat bentukan jalan di bagian kirinya nanti. Dan ini bagian kanan. YKA dengan kode YKA dan YKO ini untuk kiri. Misalkan kita lihat dari AXS ke YKO ini dia agak turun. Kita bisa membuatnya menjadi lebih datar dengan mengubah beberapa parameter di sini. Misal kita ganti dengan 4 dan misal kita coba di sini menjadi 4% juga. Terlihat lebih sama halnya juga dengan cut yang menghubungkan YKO dengan HDO. Di sini bisa kita buat dia menjadi agak lebih pendek seperti ini mungkin. Juga di bagian kanannya ya, jika sudah sesuai dengan yang kita inginkan bisa kita oke. Lalu oke. Ya, di sini kita dapatkan surface dari road kita dan juga platform dari jalan kita. Saya coba checklist ya. Seperti ini. Ya, menggunakan ini. Lalu yang kita lakukan
kita bisa menggabungkan semua surface ini dalam satu surface. Ini kan misah-misah, masih upper surface-nya misah, bottom surface-nya masih misah, terus feed surface-nya juga masih misah. Bisa kita gabungkan semuanya. Caranya yaitu kita coba unchecklist terlebih dahulu. Kita mau coba di di open pit dulu yang pertama, pit design kita. Caranya di surface operation, di combine surface. Di combine surface, di merge. Saya coba combine misal. Ya, di combine surface process upper first combine. Oke, di open pit kita bisa merge result surface. Saya coba unchecklist di upper surface dan di feed surface, ya dia sudah tercombine. Selanjutnya saya ingin mengcombine juga pada bagian waste area kita. Jadi dia sudah tercombine. Tadi kan dia misah-misah seperti ini. Ini dia sudah tercombine. Selanjutnya kita juga ingin mengkombinasikan di open pit kedua, yaitu waste area. Bottom-nya tidak perlu, mungkin feed surface-nya saja. Saya coba combine, di merge. Ya, lalu sudah kita dapatkan, oh jadi dia sudah semuanya tergambarkan. Saya coba open surface di upper sama surface. Surface operation combine. Oke, saya coba oke, lalu oke, saya gabungkan surface yang sudah kita merge tadi, lalu bisa kita gabungkan dengan yang feed surface-nya. Ya, lalu dia tergabungkan. Selanjutnya kita akan menggabungkan juga ya bagian bawah ini sama yang atas di combine surface. Satu saya tambahkan. Oke. Ini semua penggabungannya sudah. Saya coba unchecklist. Saya coba unchecklist desainnya. Lalu kita juga bisa menggabungkan road yang kita miliki. Itu di ya tadi yang sudah yang terakhir kali
dengan yang road, nantinya road surface. Pada surface operation, lalu combine surface. Kita tambahkan saja. Saya coba unchecklist dulu. Saya klik dulu tadi yang terakhir udah kita buat kombinasinya, lalu pada surface saya unchecklist, lalu saya klik ya pada surface road. Selanjutnya, oke, ini merupakan hasil semua gabungan dari desain open pit kita maupun dengan waste area. Pada surface ini kita bisa mengganti warnanya. Saya coba warna ini dengan area border. Lalu ya seperti ini. Transparan. Saya bisa membuatnya menjadi transparan. Jadi hijau deh, kayak di hutan, Pak. Di surface operasi saya juga bisa menampilkan visualize surface elevasinya. Oke. Pilih surface-nya. Ya. Dari pewarnaan ini merupakan Cantik banget ya. dari apa ya? Berdasarkan elevasi yang kita miliki, kayak gitu. Saya coba agak terangkan lagi. Ya. Seperti ini. Oke. Ya, ini merupakan waste kita. Lalu ini merupakan open pit design kita. Dan ini ore body kita. Dan ini merupakan jalan yang sudah kita hubungkan dari open pit menuju ke waste area. Tadi gimana? Tambah elevasinya tadi gimana? Menambahkan elevasinya di surface operation, lalu di visualize surface elevation, lalu dia akan otomatis muncul. Oke, mungkin seperti itu. Jadi deh Pak, open pit design kita nih, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, feature terakhir yang bisa kita buat di modul open pit design kita, yaitu blast design. Saya coba unchecklist dulu. Saya coba munculkan lagi. Ya, road-nya juga nggak usah. Road-nya nggak usah. Nah, di sini kita akan mencoba mendesain area blasting kita. Pada blast design, kita bisa add blast design. Di sini ada beberapa parameter ingin kita lakukan. Saya coba sebelumnya saya coba save terlebih dahulu di waste area. Saya coba save change, lalu di open pit 1 saya coba save change. Di blast design, add blast design, kita namakan misalkan blast 1 dengan mesin drillingnya kita coba DS 1000K 90, F1 civil engineer-nya misalkan
webinar saja. Eksplosifnya kita coba yang seismic dynamite. Kita bisa tuliskan deskripsinya. Misalkan blast design, lalu blast hole diameternya 89. Kita coba bench length-nya kita coba 15. Dengan drilling pattern-nya kita menggunakan staggered pattern. Lalu blast hole infonya kita coba checklist di bottom. Charge length sama drilling angle. Kita menggunakan metode Anderson, lalu bisa kita kalkulasikan secara otomatis. Maka beberapa parameter dia akan muncul sendiri karena kita sudah memilih metode di sini. Selanjutnya, kita bisa oke, karena kita tidak memasukkan parameter lain, kita hanya kedua parameter ini. Lalu kita mendapatkan blast 1. Di sini kita harus men-select blast surface-nya, namun sebelum itu kita harus menggambarkan terlebih dahulu blast surface-nya. Saya coba uncheck list pada pit segment dan pit surface. Di pit segment. Di pit surface saya uncheck list, lalu saya coba menggambarkan blast design-nya, draw, lalu area, blast. Misalkan, lalu oke. Saya coba ingin membuat di sini, kita menggunakan close object, tools close object. Saya coba membuat kotak di bench-nya, lalu klik kanan. Ini warna putih, jadi tidak terlihat. Saya mengubahnya terlebih dahulu menjadi warna merah. Oke, ya ini merupakan blast design kita. Selanjutnya, kita akan menggambar lagi, karena dia merupakan area, jadi kita harus membuatnya 3 dimensi. Di blast design kita klik, karena kita hanya akan melanjutkan pada blast design yang pertama, lalu draw, area. Kita gunakan last point, saya coba uncheck list pada pit segment. Klik di titik yang ketiga tadi, 1, 2, 3, 4, lalu titik keempat. Oke. Kita munculkan lagi pit segmentnya. Kita matikan last point-nya, hanya menggunakan close object. Kita buat titik ke-5 dan titik ke-6. Lalu klik kanan jika sudah selesai. Ini merupakan surface dari blast design kita nantinya. Di blast 1, kita klik kanan, lalu kita harus men-select blast surface-nya terlebih dahulu. Di sini kita mendapatkan perintah, yaitu kita harus men-select the upper bench surface. Bagian atas dari bench surface-nya, yaitu bagian atas ini, jika bisa dilihat. Nah, ini bagian atasnya. Kita klik saja di sini. Lalu selanjutnya, select the vertical bench surface. Ini bagian vertikalnya. Kita klik. Lalu kita disuruh memilih point, surface point. Itu bebas di mana, free saja di mana. Namun saya coba di titik 3 atau 4. Ini maksudnya, jadi nanti ketika kita menggambarkan blast hole-nya, itu akan dimulai dari titik yang mana, seperti itu. Misalkan kita klik
di poin ini, maka blast hole-nya yang pertama, blast hole pertama akan dimulai dari sini, misal 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau misalkan kita klik di titik ini, blast hole-nya akan dimulai pada bagian ini atau arah ini. Saya coba pilih di poin 4 tadi. Oke. Selanjutnya saya munculkan di desainnya. Ya, dia secara otomatis akan muncul blast hole kita di sini. Saya coba, saya coba membuatnya transparan agar terlihat karena ya ini merupakan blast hole yang sudah kita miliki. Di sini kita mendapatkan 9 blast hole. Selanjutnya yang kita lakukan, kita bisa melihat informasinya di blast hole. Ya, di sini kita mendapatkan beberapa informasi dari angle-nya. Lalu kita belum memiliki delay, timing delay-nya, bisa kita tambahkan nanti koordinatnya dan sebagainya. Nah, cara untuk menambahkan delay atau timing-nya itu di blast 1 pada timing. Nah, kita bisa tambahkan misalkan delay-nya dalam 20 per 30 per 10 detik misalkan saja. Kita buat hingga 9 delay. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini kita coba klik pada 20 detik. Lalu kita pilih give to preference. Di sini kita diarahkan untuk memilih hole dengan delay 20 detik seperti itu. Saya coba klik hole yang pertama. Klik kanan. Saya akan coba klik lagi yang 30, give to reference, lalu klik pada hole-nya. Klik kanan, lalu yang ke-40. Oke, mungkin agak susah, saya coba membuatnya menjadi lebih tebal, biar nanti ketika memilihnya itu dia tidak terlalu sulit ya, seperti ini. Yap, saya coba ulang lagi timing. Sorry. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Oke. Pada delay yang ke-20 detik, saya coba pilih. Ya, kalau sudah pink baru klik kanan. Lalu ke-30, klik kanan, 40, klik kanan, 50, klik kanan, 50 ya tadi, klik kanan, 60, klik kanan, begitu seterusnya. 70, 80, 90, lalu 100. Oke, lalu kita okekan. Di sini seharusnya saya coba ganti labelnya. Edit, ya kita ganti warna hitam mungkin. Oke, ya di sini sudah terlihat
sebelumnya itu dia masih 1.00, 2.00, dan di sini kita sudah menambahkan timingnya, makanya dia sudah berubah menjadi 1.2, 2, dan seterusnya. Lalu kita akan melihat animasinya ketika nanti terjadi peledakan seperti itu. Kita bisa mulai. Siap, Bapak, Ibu Satu, sekalian. ini kedua, lalu ketiga, keempat. Harusnya dia berubah warna. Oke, mungkin menjadi lebih cepat. Ya, agak lambat karena ya, oh cepat sekali. Mungkin harusnya terlihat warna pink seperti itu ini. Nah, saya coba lambatkan lagi. Oke. Oh, saya harus membuka Netromind lagi. Saya coba stop share dulu terlebih dahulu. Ya, saya coba share screen kembali. Nih, di sini kita sudah bisa membuat project terakhir kita di OpenFit Design. Saya coba buka lagi. Oke, kita bisa munculkan bloknya. Dan juga OpenFit Design-nya. Tadi kita tidak munculkan ini. Di Blast Design-nya. Di road-nya juga. Saya coba uncheck this pada surface-nya. Saya coba fit surface. Oke, di sini. Selanjutnya, kita bisa mengetahui atau membuat jarak impact yang akan terjadi berupa air shock, bisa kita kalkulasikan, dan juga noise-nya, misalkan dengan jarak 1000 meter, dengan distance-nya 250, ini kita biarkan saja, lalu dengan relative humidity of udaranya itu kita coba 30, dengan noise levelnya itu 180, kita bisa kalkulasikan. Lalu vibrasinya juga, getarannya, kita coba misal 500 meter, dengan jarak per 100 meter, lalu defending-nya kita coba dengan 37, 1 untuk terrain coefficient-nya, dan ini juga 1, bisa kita kalkulasikan. Untuk fragmentasinya bisa langsung kita kalkulasikan saja. Selanjutnya bisa kita oke. Kita klik surface-nya. Ya. Di sini kita dapatkan
jarak yang nantinya di mana akan terjadi air-shock, fragmentasinya, di mana saja, suaranya sejauh mana, kita coba lihat. Ini untuk air-shock-nya. Saya coba lihat di style. Oh, ini pewarnaannya saja. Lalu di fragmentasinya, itu di blast kita, di area blast kita, blasting kita di sini. Lalu untuk noise-nya, suaranya nanti dia akan mencapai sini. Seberapa jauh. Selanjutnya juga untuk getarannya. Seperti ini. Oke, mungkin untuk modul dari OpenPit Design yang ada di Netromind sejauh ini sampai blast design yang bisa saya sampaikan. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Mentari sudah menjelaskan. Selanjutnya kita akan masuk ke selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Tadi udah ada beberapa pertanyaan ya dari Pak Irwan dan Pak Doni yang sudah kami jawab gitu ya. Jadinya untuk proses ekspor importnya di Netromind itu menggunakan format CSV, Pak, gitu ya. Jadinya selama software lain bisa ekspor CSV, Netromind bisa baca CSV dan sebaliknya. Dan juga selain file format CSV, karena Netromind juga atau Netcat ini awalnya sangat strong di GIS, Pak ya. Jadinya semua file yang berbasis GIS itu bisa dibaca di Netromind. Seperti tadi ketika kita tempelkan surface ya, Pak ya. Itu kan formatnya DSWG ya. DWG. Ya, Jadi format-format seperti itu Pak bisa dibaca langsung di Netromind. Jadinya seperti itu Pak. Kira-kira menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian kan? Dari Pak Irwan dan Pak Doni tadi. Terima kasih Pak sudah menjawab. Satu lagi pertanyaannya, ketika kita ekspor datanya ke dalam format DXF, apakah nilai ketinggian atau kedalamannya juga tetap ada Pak di data yang kita ekspor Pak? Terima kasih. Ekspor dari software yang lain gitu Pak ya? Atau software yang enggak, dari Netromind ke DXF. Nah, ketika diekspor ke dalam format DXF, apakah untuk nilai data ketinggian atau kedalamannya masih ada di file tersebut, Pak? Kalau dia dari Netromind-nya, filenya masih ada, Pak, tentu saja. Iya. Oke, Pak. Terima kasih. Baik. Lalu untuk pertanyaan Pak Irwan juga yang terkait resource estimation, kurang jelas, Pak. Maksud pertanyaannya bagaimana, Pak? Bagaimana resource estimation? Maksudnya bagaimana nih, Pak Irwan? Boleh diperjelas mungkin, Pak Irwan? Halo? Halo, Pak Irwan? Halo? Cara perhitungan reserve. Oke, cara hitung reserve, Pak ya. Itu tadi ada beberapa estimasi yang ada di Netromind, mungkin bisa ditunjukin. Jadi kami di Netromind itu untuk perhitungan reserve menggunakan beberapa pendekatan geostatistik estimasinya, di mana langsung munculin aja di situ. Nah, ini Pak, ada nearest neighbor, ada inverse distance, ada kriging, co-kriging, dan kriging yang lain gitu ya. Jadi saat ini ada 6 Pak geostatistik yang dipakai di Netromind untuk estimasinya. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Irwan. Ada lagi mungkin pertanyaan yang lain? Untuk scheduling seperti yang disampaikan tadi Pak Irwan, di kami saat ini ada yang namanya long term scheduling Pak, yang nempel di modul pit optimisasi. Mungkin nanti untuk next webinar kita akan adakan sesi untuk tersebut ya.
Setelah mungkin terserah nih dari Riri apakah mau fit optimisasi dulu atau mau yang underground. Tapi itu ada Pak di fit optimisasi ya untuk long term ya. Hanya seperti yang tadi saya sampaikan di awal, di dalam waktu dekat-dekat ini kami sedang ada pengembangan untuk yang short term dan mid term-nya. Jadi long term-nya sudah ada di fit optimisasi, hanya dikembangkan lagi yang untuk mid term dan short term-nya. Dan itu dalam waktu dekat ini akan rilis Pak, versi terbaru dengan yang mid term dan short term. Seperti itu Pak. Ada lagi mungkin? Mumpung masih ada waktu setengah jam atau mungkin lebih boleh terserah bila masih mau ngobrol. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Apakah ada pertanyaan lagi? Nanti nggak apa-apa Pak, artinya nggak sampai di sini mungkin sekarang belum kepikiran, tapi nanti pada saat sudah selesai bisa langsung chat kami, terundang di WAG juga ya untuk webinar. Monggo aja yang mau coba diskusi lebih lanjut atau misalkan ada butuh trial juga monggo, atau apabila mau diskusi tentang proyeknya terkait dengan Netromind juga silakan Pak. Artinya kami terbuka Pak untuk hal ini nih, kepada Bapak Ibu sekalian. Kira-kira gimana Pak tanggapannya? Boleh diaktifkan mute-nya kalau ingin langsung bertanya. Oh iya, mute dimatikan. Itu matikan ya. Nah, kita matikan kan? Ya, silakan aja Pak untuk ngobrol. Ya, gimana Pak Januar? Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Gimana Bapak, sehat? Mohon maaf banyak. Pak, kurang enak badan sih, tapi masih bisa. Kalau saya kemarin Pak, seminggu lebih. Seminggu ya. Ini sekarang berganti nih, diare nih sekarang yang lagi menyerang. Aduh, di kantor ada 4 orang yang kena diare. Gimana Pak Januar? Ada kira-kira pertanyaan mungkin yang ingin ditanyakan? Bisa terkait open pit ini atau mungkin yang lain yang kemarin-kemarin waktu webinar ada yang belum jelas gitu. Monggo silakan. Mungkin nanti via chat aja Pak. Siap. Aman. Siap, ya. Dari Pak Faisal. Pak Faisal, Pak Faisal. Diskomunir. Splitting SIM. Oh, splitting SIM. Bisa diperjelas mungkin Pak Faisal, Bang Dul, splitting SIM-nya maksudnya gimana nih Bang Dul? Ya, ini ada pertanyaan. Mungkin karena kita nggak ikut yang sebelumnya ya. Ya. Jadi untuk Netromind ini untuk ada splitting SIM bisa diakomodir kah di Netromind ini? Maksudnya splitting itu gimana ya? Biasa pada batu bara ya, pada batu bara. Tadi kan kita jelaskan itu pada ore ya, pada mineral. Nah, kalau untuk batu bara kan kadang pada satu lapisan batuan dia akan terpisah. Tidak, kemenerusannya tidak tetap pada satu layer, tapi bisa terjadi 2 dan atau lebih gitu. Yang parent nama child itu ya? Iya, betul. Ini saat ini sudah bisa diakomodir Bang Dul terkait sama splitting SIM. Hanya nanti ke depannya akan lebih diperhalus lagi dengan modul stratigrafi ya, yang akan dikeluarkan setelah scheduling yang short term sama mid term ini. Jadi di tahun ini nih pengembangannya di short term sama mid term itu akan rilis. Lalu tahun depan itu stratigrafinya akan diperhalus yang tadi Bang Dul maksudkan yang parent dengan child. Dan itu ditambahkan lagi dengan yang polygon boundary tadi yang terkait sama resource kategori ya, yang bicara sama indicated, measure dan invert tadi gitu. Itu akan jadi satu Bang Dul di tahun depan. Tapi sekarang sudah bisa diakomodir untuk yang yang parent sama child-nya itu ya, hanya belum smooth gitu. Maksudnya kita mesti manual masukinnya gitu. Di SIM by SIM nanti di situ arahannya. Oke, terima kasih.
komentarnya Nes. Iya, sama-sama Bang Nul. Ya, selanjutnya dari Pak Irwan lagi terkait untuk struktur atau patahan, apakah bisa juga di modelingnya? Ya, untuk struktur atau patahan atau bicaranya fault itu bisa Pak. Jadi ada mungkin tampilkan macromannya. Jadi di kami itu ada yang fitur terkait sama fault gitu ya. Ini yang fault. Ya, default. Default gitu ya. Jadi default ini Pak sebenarnya yang untuk memodelkan patahan tadi ya. Ini ada diterangkan di sesi sebelumnya ya terkait sama blok modelnya masih model. Atau nanti kalau nanti Pak Irwan butuh lebih khusus sesinya bisa Pak nanti ngobrol sama kami Pak untuk pembahasan lebih detail gitu. Tapi ada Pak untuk modeling yang full tadi. Ya. Ya, untuk fault, misalkan kita punya sesar atau patahan, kalau misalkan kita sudah mendapatkannya langsung dari lapangan tersebut dan kita sudah memiliki ya data azimutnya seperti itu, nanti bisa di Excel-kan, terus bisa kita read saja fault-nya. Atau misalkan jika kita ingin mengindikasikan, misalkan setelah kita gambarkan modelingnya atau kita mengindikasikan di beberapa daerah, di beberapa bagian di lapangan kita itu memiliki fault, itu juga bisa kita generate secara manual seperti itu Pak. Sebagai tambahan. Terima kasih. Terima kasih. Patahan geser bisa nggak? Transform fault bisa Pak, seharusnya nanti kan kalau transform dia jatuhnya ya hanya geser kanan atau kiri. Ya nanti kalau misalkan kita sudah tahu azimutnya, kita juga nanti bisa menggambarkan di wireframe atau solid modelnya itu dia arah gerakannya kayak gitu bisa. Bisa Pak, aman Pak, semua bisa di NetProMind. Yang sifatnya fungsi-fungsi. Ya, gimana Pak Januar? Enggak ada, Pak. Siap. Oke. Ada lagi ingin bertanya? Sudah mau jam 12 ya? Belum. Oke, masih ada waktu. Mungkin bila masih ada pertanyaan silakan. I took back. Brother. Hi. Yeah, we are now on the Q&A session. So a lot of questions has been raised, yeah, from the participants, typically regarding the export-import file. So CSV will be fine, and the GIS format file is also okay with NetProMind, right? And also a question regarding the resource estimation, how to do the estimation. So it's also okay. Ya, mau suruh ikutin webinar itu Pak. Itu mengenai apa program terbaru software tuh. Ada ikut. Kalau mau ikut trailer nggak trailernya? Biar saya daftarkan. Oh ya. Just wrap up the questions. Yeah, sorry. I thought there's another question. So a lot of questions basically that have been raised that we can answer. So question regarding the fault, transform fault, things like that. And also the splitting sim. This is the one that we are talking about in the call mining, the splitting one, the parent and child. You remember that one, right? Mm-hmm. And that one is accommodate so far, but we are going to polish the stratigraphy modeling that will be released next year, correct? Yeah. And also the discussion regarding the boundary, the boundary, the polygon boundary for the resource category, the one that indicated measures and input, yeah, that also going to be released next development next year, yeah, along with the stratigraphy one. So I think all the discussion has been answered.
so far. Maybe you have any additional explanation, especially regarding the one that we are going to develop, so everyone can hear what is the next forward for the development to be developed. Yeah. Yeah, Please. sure. Before we finish this year, close to end of the year, actually, we are going to release the scheduling model. If nothing goes wrong, if we don't schedule for further time, so we are planning to release the scheduling model, short time scheduling, in the end of this year. So following up with the stratigraphic modeling, so it's already in our roadmap after the scheduling model, because it's those are the major developments. So after the scheduling part, we are going to develop the stratigraphic modeling, and also the polylines that we're talking about. It's actually we are thinking a small solution for that, so it might be released sooner, even that polylines are areas boundaries. Oh, that's good. That's really good, brother. Good news. Okay. Yeah, we've been working on that. Yeah. Gimana Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada pertanyaan lagi atau kita cukupkan di sini aja? Nanti bisa lanjut setelah ini secara japri, monggo-monggo aja. Gitu kali ya Pak Bu ya? Baik, kalau seperti itu. Ada mau bertanya lagi atau? Oh siap Pak, oke udah siap itu. Ya karena kayaknya udah pada lapar ini, jadinya kita cukupkan dulu. Masih ada waktu lagi ke di lain hari. Ya silakan Mas Ariza, pegang, lanjut. Ya. Terima kasih untuk waktunya. Dan sebelum sesi ini berakhir, kami mau mengingatkan bahwa tinggal 2 hari lagi untuk trial license-nya. Apabila ada yang ingin coba trial license-nya, bisa hubungi ke kami, ke saya, ataupun ke email yang ada di kolom chat tersebut. Dan di penghujung acara, boleh untuk diaktifkan kameranya, kita akan ada sesi foto bersama. Dan kalau bisa pakai background yang sudah ada di chat, yang sudah tersedia. Di kameranya. Masih ada kan saya? Mana makasih ini? Makasih hilang. Ada dia, makasih ada. Yang foto siapa? Pak Bambang bisa? Oke. Pak Bambang bisa foto? Belum semua nih, Bapak Ibu sekalian minta waktunya untuk berfoto bersama. Bersama. Tak kenal maka tak sayang Pak ya. Mas Arsi malah nggak ada? Ada. Oke. Sudah siap untuk pose-posenya? Kita hitung. Kurang maju Mas Arsi. 1, 2, Tadi mana hilang? 3. Oke, itu yuk. Tim IT sudah di gitu? Tim IT sudah difoto. Sudah terstration? Sudah. Oke, sekali lagi dengan ekspresi bebas ya. 3, 2, 1, oke. Ya. Baik. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, terima kasih. Terima Thank you for your Bapak. time. Terima Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Sampai berjumpa lagi Pak. Makasih di Pak. lain kesempatan. Ya, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Oke, baik, Bang. Bye guys. Bye. 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 Thank you.